Kita kali ini bicara sedikit tentang presentation skill. Nah, menurut Anda sebagai seorang pelaku bisnis MLM, seberapa penting kemampuan presentasi, terutama public speaking di atas panggung? Nah, Anda tahu nggak? Ada hasil survei dari The Almanac, The People's Almanac Book, ya, terhadap 3.000 warga Amerika mengenai apa yang paling mereka takuti. Ternyata ya, kalau Anda lihat di slide ini, berbicara di depan kelompok itu urutan pertama. Kalau Anda lihat ya, ini lucu nih. Orang lebih takut bicara di depan kelompok ya daripada kematian. Kematian itu di nomor 7. Nomor 1 itu berbicara di depan kelompok. Padahal kemampuan bicara, public speaking di depan kelompok itu sebuah aset, teman-teman. Benar nggak sih? Anda merasakan nggak hal yang sama? Aduh, kalau bicara di atas panggung itu takut, yang nggak tahu mau ngomong apa, udah dipersiapkan di otak sampai ke atas jadi blank, bingung mau ngomong apa. Ini masalah yang dihadapi begitu banyak orang. Memang ada orang yang gini loh. Dia bisa bicara di one on one ya, ngobrolnya itu lancar banget, tapi sewaktu giliran diminta maju ke depan ya, berdiri gitu di hadapan 10 orang, 20 orang aja, dia udah lupa semuanya. Padahal waktu duduk itu bicaranya lancar banget. Karena apa? Karena bicara di saat duduk ya dan bicara saat berdiri itu feel-nya beda. Rasa tegangnya itu beda. Jadi Anda perlu latihan lagi untuk bisa mampu bicara di atas panggung dengan sangat pede gitu. Tapi ingat, pede aja nggak cukup. Harus berbobot, harus punya makna apa yang kita sampaikan di depan. Dan ini nggak bisa kita hindari ya. Kalau teman-teman sekalian yang membangun jaringan, Anda bangun jaringan Anda besar, suatu saat Anda pasti diminta untuk bicara di hadapan mereka. Jadi mau tidak mau teman-teman harus belajar keahlian ini. Karena kalau misalkan Anda nggak punya skill bicara yang baik, maka apa yang Anda sampaikan itu jadi tidak ada nilainya. Yang ngomongnya sembarangan, ngelantur, kemudian apa lagi ya, bertele-tele, nggak menarik, boring, datar ngomongnya, bikin orang ngantuk. Yang awalnya itu ya Anda udah dipromosi dengan hebat, Anda capai prestasi lah, bonus Anda gede lah dan sebagainya lah. Berharap Anda bisa membagikan tips, tapi waktu bicara di atas itu tidak sesuai harapan gitu loh. Ngomongnya kok flat, kok datar, kok nggak semangat. Malah orang yang ikut jadi ngantuk dan malah down gitu loh. Mereka pulang jadi, kok gitu ya cara ngomongnya ya, seperti itu. Nah, makanya ini adalah sebuah keahlian yang memang harus kita kuasai. Dan ada orang yang ngomongnya berlebihan sampai lebay, ya, dilebih-lebihkan. Itu juga nggak bagus. Ya, ada tipe orang yang saya suka sekali melihat ya, ada orang yang bicara di atas panggung dikasih kesempatan pegang mic, ngomongnya jerit sana jerit sini. Gila itu kalau misalkan 4 jam 5 jam ngomong kayak gitu, yang pertama Anda habis suaranya, yang kedua penontonnya mati semua gitu loh. Karena ngomongnya pakai teriak-teriak gitu. Jadi ada seninya bicara di atas panggung. Dulu saya juga punya masalah ya. Kemampuan bicara di atas panggung itu nggak usah kan, kemampuan ngomong sama beberapa orang yang nggak saya kenal aja saya takut. Karena saya backgroundnya saya kepribadiannya ke introvert ya. Jadi memang nggak nyaman bicara sama orang. Nah, bersyukur sewaktu saya jalankan bisnis MLM, saya menemukan pembimbing yang memang bisa bantu saya, ngajarin saya bagaimana caranya berbicara dengan baik di atas panggung gitu dia. Dan enak banget saya ketemu dengan leader-leader yang memang sudah punya pengalaman bicara di atas panggung sehingga saya bisa belajar teknik-tekniknya. Sampai akhirnya kita membuat semacam kurikulum bersama dengan Pak Suprato, mentor saya di MLM, bagaimana mengajar orang untuk bisa bicara dengan percaya diri di atas panggung. Karena kita lihat bahwa memang kebutuhan ini penting. Maka sejak tahun 2006 kami sudah membuat sebuah pelatihan yang namanya The Power Speaking Training. Jadi di sana kita khusus memberikan pelatihan kepada para leader MLM. Nah, awalnya ya untuk komunitas kita dulu gitu loh. Kita ajarin mereka cara bicara yang baik dan sebagainya. Selama 14 tahun teman-teman kita udah melatih ribuan leader-leader MLM agar mereka terampil mempresentasikan
bisnis mereka, success story mereka, bagaimana mereka membawakannya dengan baik. Nah, kami udah bikin itu semuanya selama 14 tahun, dan this is the first time kami akan adakan secara online. Ya. Nah, memang kalau secara online tidak ada pelatihannya, nggak ada prakteknya tentunya ya. Tapi selama 2 hari, tanggal berapa itu? Tanggal 7 dan tanggal 8 Desember, Senin dan Selasa kalau nggak salah ya. 7 dan 8 Desember, jam 7 sampai jam 9. Besoknya lagi jam 7 sampai jam 9. Jadi totalnya 4 jam Anda akan belajar bagaimana teknik-teknik melakukan presentasi yang menarik. Nah, apa yang akan Anda pelajari nih ya? Cara opening, membuka presentasi biar tidak boring. Cara opening yang tidak basi. Oke? Sehingga itu bagaikan magnet. Anda maju ke depan, Anda gunakan 2 kalimat aja, orang itu langsung mau melihat Anda. Magnet gitu loh. Orang akan mendengar Anda, rela gitu. Ini beda nih. Nah, bagaimana caranya membuka presentasi yang menarik minat? Kemudian bagaimana caranya menutup presentasi ya, yang menggugah, yang membuat hadirin itu mau mengambil keputusan. Yes, terpengaruh secara emosi. Yes, gue harus sukses juga. Gue harus lakukan ini, gue harus lakukan itu. Nah, gimana caranya? Itu ada tekniknya, ada teorinya. Dan itu semuanya proven karena kita udah lakukan itu semuanya. Ya. Nah, bagi Anda yang sudah pernah ikut Zoom ya, kita selama udah berapa kali ya kita adakan Zoom, dan Anda senang dengan cara kita mengajar, cara Pak Suprato mengajar, cara saya bicara. Nah, kami akan memberitahukan rahasianya. Bagaimana caranya mempersiapkan materi juga. Bikin rangka itu bagaimana. Ya. Jangan sampai nanti ada orang yang presentasi ya, diminta untuk bicara, dia bicara apapun juga. Apapun benar, memang dia bicara soal buat janji, tiba-tiba lari ke presentasi, bicara tiba komitmen, kemudian bicara soal ini, ABCD, semuanya gado-gado dia bicarakan. Semuanya benar, tapi tidak ada benang merahnya. Orang keluar dari ruang seminar, yang dia ngomong benar sih, tapi sebenarnya kalau kita rangkumkan apa ya yang kita bahas hari ini? Bingung karena terlalu banyak topik. Nah, ini juga salah satu yang menjadi kelemahan banyak orang ya. Dia bingung mempersiapkan topik, akhirnya semuanya diomongin. Padahal kalau kita fokus bicara ke satu hal, satu topik, dan itu didalamin, itu akan jauh lebih powerful. Nah, gimana caranya mempersiapkan materi itu? Bahan-bahannya seperti apa? Itu akan dibahas nanti di sesi presentation skill ini. Ya. Kemudian mengatasi rasa gugup. Saya yakin sebagian dari Anda juga pasti pernah ya diminta bicara di atas panggung lalu blank, yang saya bilang tadi. Nah, gimana nih cara mempersiapkannya? Ya, biar nggak blank, biar nggak gugup. Oke? Cara membuat slide presentasi. Wah, ini juga penting. Belum pernah loh diadain ya cara membuat slide presentasi. Saya sering lihat tuh orang yang kalau misalkan lakukan presentasi, buka slide-nya, lihat slide-nya aja saya udah mau muntah gitu. Karena terlalu banyak. Apa ya? Satu, dalam hal desainnya nggak menarik, terlalu ramai, fontnya terlalu banyak. Wah, nah nanti di bagian ini saya akan memberitahukan kepada Anda prinsip membuat slide seperti apa. Ya, nah Anda nggak perlu menguasai seni desain, nggak. Ya, yang akan kami berikan contoh kepada Anda yang Anda secara awam saja, orang awam aja, Anda pasti bisa ya membuat slide yang menarik, yang orang lihat itu enak. Nah, itu seninya juga ada. Tapi Anda nggak perlu sampai menguasai Photoshop, Illustrator dan sebagainya. Nah. Simpel-simpelnya, yang penting Anda ngerti prinsipnya saja.